Manusia mungkin bisa berkehendak, namun tetaplah Allah yang menentukan. Seperti ketentuannya membawa saya mempelajari Islam melalui kisah-kisah para pendahulu. Dengan segala kerendahan hati dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti perjalanan saya, Fedi Nuril bersama Kaki Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pernah ada manusia dengan logika tertinggi di muka bumi ini, adalah Ibrahim alaihissalam. Di tengah-tengah lingkungan jahiliyah, beliau terus mencari keberadaan Tuhan. Betul Mas Fendi. Nabiullah Ibrahim memang sejak beliau lahir memiliki karakter yang berbeda dengan seusianya. Waktu itu pernah suatu kejadian, ada acara keagamaan ketika itu. Dan dia berdalih, sempat dikatakan berdusta. Aku sedang sakit, tidak bisa hadir di acara keagamaanmu itu. Nah, waktu itu tempat peribadatan mereka memang patung-patung, semua patung-patung. Dia berbohong kepada sekitar-sekitarnya bahwa saya tidak bisa hadir di acara itu karena saya sakit. Itu sebetulnya adalah proses mencari ketuhanan. Dusta yang ketiga, itulah Nabi Ibrahim terus mencari logika yang tertinggi beliau. Ketika patung itu biasa memberikan sesajen, makanan dan minuman. Dia ketika memberikan ini makanan, emang dia yang makan, atau minuman ini dia yang minum, padahal tidak minum. Dia kan tidak bisa mendengar dan tidak bisa memakan. Itu logika itu dipertanyakan. Pada akhirnya dia menemukan bahwa Tuhan itu tidak diberi makan dan tidak memakan. Bahkan Tuhan itu di luar out of the box peristiwa itu. Tuhan itu sesuatu yang abadi dan yang kuasa. Itulah Nabi Ibrahim. Logika yang tertinggi betul Mas Fedi. Dan dia terkenal dalam proses pencarian itu, sehingga pada akhirnya identik dengan pengenalan bapaknya Tauhid. Masjid Ibrahim, Hebron, Palestina, juga dikenal dengan Al-Haram Al-Khalil, yang berarti tempat suci sahabat Allah. Masjid berumur 1000 tahun ini berdiri di atas makam Ibrahim dan anak cucunya, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Bahkan beberapa orang Yahudi percaya, di sini juga dimakamkan Nabi Adam dan Hawa. Al-Haram Al-Khalil berawal dari goa milik Ibrahim. Awal abad Masehi, oleh Raja Herod didirikan sinagog tanpa atap. Baru pada masa kekuasaan Umar bin Khattab, dibangun masjid dengan atap. Tahun 1100, ketika tentara salib memenangkan Yerusalem, tempat ini direbut lalu dinamai Castle of Saint Abraham. Seperti tercatat pada sebuah prasasti di sudut masjid. Pada saat itu, Muslim dilarang beribadah di sini. Muslim kembali mengambil alih. Castle of Saint Abraham dirubah lagi menjadi masjid di bawah kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah memenangkan Yerusalem, dan umat Nasrani tetap diperbolehkan beribadah di sini. Salahuddin menghadiahkan mimbar yang begitu indah. Masih ada sampai sekarang. Berarti mimbar ini umurnya sudah hampir 1000 tahun. Alangkah indahnya kalau kita sampaikan salam kepadanya, kita ziarah. Semoga juga sampaikan salam pemirsa Kaki Langit kepada Nabi Ibrahim, karena beliau adalah sangat besar sekali jasanya untuk kita semua. Bahkan saking besar jasanya, Allah abadikan dalam tahiyat, dalam setiap sholat kita membacakan tahiyat, at-tahiyah, nama beliau disebut. Kang, tidak hanya sebagai pencari Tuhan,
Nabi Ibrahim alaihissalam juga bapak dari semua nabi. Dan karena 3 agama langit, Yahudi, Nasrani, Islam, bersumber dari beliau. Nah, itu rumpun sejarahnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam ke Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gimana? Beliau punya istri namanya Siti Sarah. Nabiullah Ibrahim tua sekali, sepuh, sudah banyak berubah. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, berilah aku keturunan. Namun ketika itu Siti Sarah mandul. Akhirnya Siti Sarah menyarankan, nikah lagi, itu bersama Siti Hajar. Dan itu melahirkan Nabiullah Ismail. Ismail, artinya Allah telah mendengar dan menjawab doa Ibrahim untuk memiliki keturunan. Tapi Siti Sarah justru merasa sedih karena Ismail itu bukan lahir darinya. Maka atas petunjuk Allah, Ibrahim diisyaratkan membawa Siti Hajar dan putranya yang masih balita ke sebuah daerah padang pasir yang tandus bernama Mekah. Walau tak mudah, namun demi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim tetap menjalankan perintah Tuhannya. Beberapa tahun setelahnya, ketika Siti Sarah berusia 90 tahun, Allah menganugerahinya seorang anak, yaitu Ishak. Nabi Ishak punya putra Nabiullah Yakub. Nah, dari Yakub inilah lahirlah keturunan Bani Israel. Nah, sehingga agama-agama Bani Israel lahirlah di situ 12 keturunan Bani Israel. Berawal dari Nabiullah Yakub, para nabi-nabi di situ lahir, Nabiullah Musa, Nabiullah Daud, Nabiullah Sulaiman, sampai Nabiullah Isa alaihissalam. Itu wilayah Bani Israel. Keturunannya dari Siti Sarah. Namun di sisi lain, dari keturunan Nabi Ismail, tentu putra Nabiullah Ibrahim, lahirlah keturunan-keturunan. Terakhir adalah lahir dari keturunan Arab ini Nabiullah Muhammad SAW, Nabi kita, Nabi penutup. Kemudian inilah yang menjadi bahwa dari satu sumberlah Nabi Ibrahim menurunkan keturunan kenabian itu, maka beliau disebut bapak para nabi, Abul Anbiya. Abul Anbiya atau bapak para nabi. Tidak ada hentinya lisan ini mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa langkah kaki saya mendatangi tempat suci syarat sejarah, masjid sekaligus makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun tempat ini terbilang sangat sederhana untuk seorang tokoh seagung dan semulia beliau. Alangkah indahnya kalau kita sampaikan salam kepadanya, kita ziarah. Semoga juga sampaikan salam pemirsa Kaki Langit kepada Nabi Ibrahim, karena beliau adalah sangat besar sekali jasanya untuk kita semua. Bahkan saking besar jasanya, Allah abadikan dalam tahiyat, dalam setiap sholat kita membacakan tahiyat, at-tahiyat, nama beliau disebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Sampaikan salam kita dan salam pemirsa Kaki Langit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Setelah selesai berdoa, perhatian saya teralihkan kepada suara doa yang agak asing dari ruangan sebelah makam. Ini di sebelah ada ruangan, Kang? Kayak bukan bahasa Arab. Awalnya masjid semua. Ya. Ini ruangan sebagaimana ruangan yang di sebelah kanan kita. Ini ruangan-ruangan yang di dalamnya adalah makam-makam putra-putra Nabi Ibrahim. Di dalamnya adalah makam Nabi Yakub, makam istrinya Laika. Kemudian ada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Terus kenapa ditutup? Sekarang memang Hebron ini sedang di bawah tekanan Israel. Sehingga ini disekat bagi dua, karena mereka adalah nabinya mereka. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Laika itu para nabinya Yahudi, Bani Israel. Tetapi dia tidak mengakui nabinya Muslim hal itu. Tapi kita sebagai seorang Muslim mengakui para nabi seluruh anbiya. Kita tidak bisa ziarah.
kita meyakini juga nabi-nabi itu, tapi kita muslimin nggak bisa ziarah ke situ. Ditutup. Itulah, tapi mudah-mudahan agama Islam bisa memberikan perdamaian ke semua agama. Karena agama Islam adalah agama terakhir yang penyempurna agama-agama, termasuk juga baginda Nabi sebagai khatamul anbiya, para nabi akhir dari sekian nabi-nabi yang Allah utus ke muka bumi ini. Kita doakan, Mas, semoga Kita bisa salam dari sini, Kang. salam bisa sampaikan salam dari sini. Begitu hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai Allah Subhanahu wa taala memberinya julukan sahabat Allah. Ya, Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ya. Nah, saya pernah mendengar kekasih Allah, tapi ini ada lagi sahabat Allah. Itu maksudnya sebenarnya bagaimana dan bedanya apa? Seorang ahli geografi Yerusalem, Al-Muqaddasi, dalam tulisannya tahun 985 Masehi, menceritakan bahwa kota Hebron selalu menjadi tuan rumah terbaik. Kota ini menawarkan pelayanan dan makanan terbaik, serta minyak zaitun bagi orang miskin yang datang. Dalam dunia Islam, saya tidak pernah melihat keramah-tamahan dan kedermawanan yang lebih sempurna dari tempat ini. Itulah penggambaran Al-Muqaddasi tentang Hebron. Ribuan tahun berlalu, daerah yang sempat menjadi bazar, selalu ramai oleh penjual dan pengunjung, kini nampak bagai kota mati. Tentara Israel dengan senjata terlihat di sudut-sudut jalan. Hebron mengalami jatuh bangun pertempuran, namun luka akibat kebencian buta tentara Israel tetap melekat di hati Muslim Palestina. Tercatat tanggal 25 Februari 1994, dunia dikagetkan oleh peristiwa mengenaskan yang terjadi di sini. Ketika itu, kaum muslimin di Hebron, hampir ratusan sedang melakukan sholat. Kemudian ketika sholat, datang seorang tentara dari tentara Yahudi datang masuk ke dalam masjid. Namun dia masuk dengan membawa senjata. Dan dia mengarahkan senjatanya kepada orang yang sedang sholat itu. Nah, peristiwa itu dicatat di benak-benak hati kaum muslimin. Yang meninggal banyak sekali, Mas. 29 orang meninggal dan ratusan luka-luka. Namun kita mengingatkan ini dengan pesan Allah kepada kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wahai kaum muslimin, jangan pernah engkau risau dan resah. Teguhkanlah imanmu, teguhkanlah ikhtiarmu, kokohkan segala perjuanganmu. Nanti Allah yang akan mengasihkan arah hidupmu ke depan yang lebih baik. Sejak itulah ini masih dibagi dua. Cerita Kang Rashid seketika membuat hati sesak. Mereka sedang berpuasa dan sholat, namun malah menjadi sasaran tembak yang sungguh tidak dipersiapkan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat di tempat suci ini, sebagaimana Allah merahmati sahabatnya, Ibrahim alaihi salam. Begitu hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai Allah Subhanahu wa taala memberinya julukan sahabat Allah. Ya, Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ya. Nah, saya pernah mendengar kekasih Allah, tapi ini ada lagi sahabat Allah. Itu maksudnya sebenarnya bagaimana dan bedanya apa? Allah menampakkan ayat-ayat kekuasaannya di langit dan kekuasaannya di muka bumi
Sehingga Nabi Ibrahim ketika melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu, sehingga meyakinkan hatinya. Waktu itu Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tampakkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Di situ Allah bertanya, ya Ibrahim, engkau tidak bertanya kepada aku? Bukan begitu ya Allah. Liyatma'inna qalbi, supaya hati ini tidak gundah, tidak resah, bahwa aku hanya menuhankan engkau. Itulah Nabi Ibrahim, Nabi yang teguh pendiriannya, yang istiqomah keyakinannya, kemudian yang tabah dalam segala ujiannya. Makanya orang-orang yang kuat keimanannya, Allah uji. Ahasiban nas ayutraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah engkau mengira ketika engkau mengatakan aku telah beriman, aku telah yakin kepadamu ya Allah, kemudian Allah tidak mengujinya? Allah uji. Jadi semua umat muslim di seluruh dunia punya potensi untuk jadi sahabat Allah. Ya, sangat punya potensi. Waktu yang tepat, kemudian suasana hati yang sedang digodok oleh bulan suci Ramadan ini tepat sekali. Kita akan bisa menjadi karakter Nabi Ibrahim yang Khalilullah itu. Namun harus total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas yang total, istiqomah yang total, ibadah yang total, tidak setengah-setengah. Insya Allah saya akan mendapatkan kedekatannya kepada Allah seperti kedekatan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang total kepada Allah yang satu. Itulah yang berulang kali coba diajarkan oleh para pendahulu kita. Dengan penuh kesabaran, bahkan rela berkorban nyawa, mereka tidak gentar menegakkan Islam yang merupakan rahmat bagi seluruh alam. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah merasa sedih. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari petikan kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sang pencari Tuhan, bapak para nabi, manusia berlogika tertinggi, sekaligus Khalilullah, dan semoga kedamaian selalu melingkupi masjid ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikuti terus kisah kaki langit selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.